Hai Besti, kamu pernah dengar tentang LSD, psilocybin, atau MDMA? Obat-obat ini sempat bikin dunia heboh karena efeknya yang bisa bikin kita jalan-jalan tanpa harus pergi kemana-mana. Tapi tunggu dulu, bukan buat dipakai sembarangan ya. Justru sekarang para ilmuwan mulai mengungkap potensi medis dari psikedelik alias zat yang bisa bikin kamu ngalamin halusinasi. Jadi, pertanyaannya, kenapa sih manusia bisa halu? Dan kenapa obat-obat ini mulai dilirik sebagai terapi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Jadi ceritanya gini, tahun 1943, seorang ahli kimia asal Swiss, Albert Hofmann, lagi eksperimen sama senyawa dari jamur ergot. Gak sengaja dia terpapar zat yang bikin pikirannya kayak diputar ke dunia lain. Zat ini adalah LSD. Sejak itu LSD dan teman-temannya kayak psilocybin dari jamur magic dan MDMA jadi bahan studi serius di dunia medis. Obat psikedelik itu bekerja dengan mengganggu sistem serotonin kita. Tahu serotonin kan? Itu loh, neurotransmitter yang ngatur mood, tidur, nafsu makan, sampai memori. Ketika kadar serotonin rendah, kamu bisa jadi gloomy. Tapi kalau terlalu tinggi bisa jadi mellow atau malah over. Nah, psikedelik meningkatkan sinyal serotonin ini. Tapi caranya beda-beda tiap obat. LSD dan psilocybin tuh unik. Begitu masuk otak, mereka kayak nyamar jadi serotonin dan ngeblokir bagian otak yang namanya default mode network. Bagian ini biasanya aktif pas kamu mikirin diri sendiri, mikir ngalor ngidul atau overthinking. Dengan ngecilin aktivitas ini, kamu bisa ngalamin yang disebut ego dissolution, alias merasa lepas dari diri sendiri. Dan ini yang bikin psilocybin dianggap ampuh buat ngurangin depresi, bahkan yang udah kronis. Karena cara kita lihat diri sendiri jadi berubah, lebih jernih. Beberapa pasien juga bilang mereka merasa lebih terhubung dengan orang lain, bahkan lebih bersyukur setelahnya. Kalau MDMA beda lagi, ini kayak obat empati plus mood buster. Dia merangsang dopamin, norepinefrin, serotonin, dan bahkan oksitosin, alias hormon pelukan. Jadi pengguna MDMA bisa ngerasa lebih hangat, aman, dan gampang nyambung sama orang lain. Makanya lagi diuji sebagai terapi untuk PTSD. Bayangin, orang yang trauma berat bisa ngomongin masa lalunya tanpa langsung diserang rasa takut. MDMA bantu memisahkan ingatan traumatis dari emosi negatif lewat proses yang disebut fear extinction. Keren ya? Walaupun menjanjikan, psikedelik bukan tanpa resiko. Ada efek samping kayak stres jantung, halusinasi berkepanjangan, bahkan memicu gangguan mental tersembunyi seperti skizofrenia. Makanya di uji klinis peserta disaring ketat. Terus saat terapi mereka didampingi profesional di tempat aman, lengkap dengan protokol kalau terjadi hal darurat. Kita udah belajar banyak sejak era Hofmann, tapi risetnya masih panjang. Soalnya efek psikedelik ini terlalu kentara. Jadi susah bikin studi buta, dimana peserta nggak tahu dia dapat obat atau placebo. Kita butuh studi yang lebih ketat, lebih etis, dan tetap mengutamakan keselamatan. Fun fact nih Besti, LSD itu saking potennya, dosis efektifnya cuma sekitar 100 mikrogram. Itu kira-kira seberat sebutir garam, tapi bisa ngecat ulang seluruh pengalaman hidup kamu. Pantesan sering dianggap acid trip ya. Jadi dari LSD sampai MDMA, psikedelik adalah dunia yang misterius tapi penuh potensi. Mereka bisa bantu kita memahami otak,
trauma dan bahkan membuka cara baru untuk terapi. Tapi ingat, ini bukan mainan ya, masih butuh pengawasan ketat dan riset lebih lanjut. Kalau kamu suka bahas sains seru dan misterius kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Yuk bareng-bareng kita buka jendela ilmu biar gak cuma mikir out of the box, tapi juga beyond the brain. Sampai jumpa di video selanjutnya, Besti. Bye-bye.